Karena gue nggak ngapa-ngapain kan otomatis gue fokus ngeliat ke depan, gue ngeliat dia keluar kayak kaget terus berhenti gitu. Mau kemana lu? Mau ke toilet kata dia. Ikut, itu masih pagi, jam 10 gue inget banget. Nah lu kan ada tamu kata dia. Hah tamu? Gue bilang gitu kan. Lah itu kata dia. Gue nengok begini di atas itu ada sosok. Dia duduk begini, cuman gue nggak ngeliat mukanya. Ini rambutnya begini, dia nunduk aja begini. Pas gue begini, kok ada tamu? Nah lu gimana? Pas ngeliat begini lagi baru teman gue nggak ada, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue udah kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia bekerja di sebuah coffee shop di sebuah mall di daerah Kebayoran Lama. Jadi di sebelah gue udah ada Mbak Ica ya. Mbak Ica, halo. Ya. Selamat datang di Lonceng Misteri. Ini mau nyeritain pengalaman nih waktu kerja di coffee shop. Bener ya? Dan ini kejadiannya tahun berapa, Mbak? Ini kejadiannya 2018. 2018, berapa lama kerja di sini? 2 tahun. 2 tahun. Dan selama 2 tahun ini banyak berarti ngalamin kejadian-kejadian horor di situ ya? Banyak banget, sampai takut mau kerja di situ juga. Oh, itu berhenti kerjanya gara-gara? Enggak sih, gara-gara COVID. Oh, gara-gara COVID. Jadi memang ya ditutup lah. Oke. Dan di situ kenapa Mbak bisa ada kejadian-kejadian horor di situ yang Mbak tahu kenapa Mbak? Maksudnya penyebab-penyebabnya gitu? Pengaruh dari ini juga ya, lingkungannya memang mallnya itu agak sepi gitu. Oh, mallnya mau sepi ya di sana ya? Oke, ini yang ngalamin Mbak doang kah? Atau teman-teman Mbak juga nih? Ada ngalamin? senior juga. Senior juga pada ngalamin. Pengunjung? Pengunjung enggak sih, cuman malah tamu yang gaib. Oh ya, ini ditahan dulu nih, jangan keterusan. Nah itu tadi sedikit bincang-bincang gue nih sama Mbak Ica. Pokoknya sahabat lonceng harus nonton videonya dari awal sampai habis karena pasti bakal seru banget. Dan buat kalian nih yang ingin jadi narasumber yang rumahnya di daerah Jabodetabek ya terutama, bisa langsung DM aja ke Instagram kita di @loncengmisteri atau klik link yang ada di bio-nya Lonceng Misteri ya. Dan buat kalian yang belum tombol subscribe-nya itu belum keteken nih, itu ditekan dulu udah mendingan ya kan sebelum nonton. Dan ya udah Mbak Ica, kayaknya gak usah lama-lama lagi, langsung kita mulai aja nih ceritanya. Nah Mbak Ica, itu gimana Mbak ceritanya Mbak? Jadi gini, awal mulanya itu kerja tahun 2015, tapi masih di daerah Kemang. Coffee shopnya itu, dia cuman model take away ya, kecil gitu, cuman buat meja 2 tamu. Kerja di situ sih, ya alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Cuman setelah 2 tahun kerja di Kemang itu, bos pernah bilang gini, Ica, nanti kita mau buka kafe lagi, dia lebih besar katanya, di dalam mall daerah Kebayoran Lama. Oke, nah inilah awal mulanya ya, tadi 2018 baru mulai nih. Iya, setelah 2 tahun di Kemang itu. Nah udahlah, abis itu pas lagi kerja di Kemang itu, udah sempet itu Dharma Wangsa itu berjalan nih, udah operasional beberapa bulan. Ya barulah berapa bulan itu tiba-tiba saya ditelepon sama bos, bilang, Ica ya, besok kamu saya pindahinnya di rolling di Kebayoran Lama katanya. Oke. Mulai besok pagi katanya. Oh ya siap, saya bilang. Nah pulang dari situ kan saya masuk pagi, pulang kan sore nih. Wah besok udah pindah tempat nih, tempat baru buat saya nih, tempat baru.
Karena penasaran, nggak besok datang. Jadi pulang kerja dari Kemang itu, karena deket kan, nggak cuma 15 menit lah. Saya ke sana, itu kan berarti hampir mau menjelang maghrib. Saya cari tempatnya, ya memang di mall. Tapi yang saya heran dari awal masuk mall itu, begitu masuk kok suasananya kayaknya, mallnya itu sepi gitu. Situ saya cari ada ternyata di lantai 2. Oke, coffee shop-nya di lantai 2. Ketemu, tapi saya nggak langsung ini kan. Yang penting, di sini, ya gede ya. Beda banget sama yang di Kemang. Berarti tapi di Kemang itu hampir 3 tahun ya? 2015 ke 2018. Iya, 3 tahun. Itu hampir 3 tahun di Kemang ya. Lama juga baru ya? Buka. Nah terus, karena saya disuruh masuk pagi, jam 9 buka di sana. Saya datang pagi dong, jam 8. Saya datang di sana itu masih gelap banget. Ini mall gelap. Beda kalau waktu saya di Kemang, itu kan coffee shop-nya itu ada di dalam supermarket. Walaupun pagi setidaknya ada cleaning service ya, yang kayak bersih-bersih lah. Ini di mall itu sama sekali kayak nggak ada cleaning service juga pagi, nggak ada yang bersih-bersih. Mau naik ke lantai 2 pun lewat lift karyawan barang, itu juga masih gelap banget. Iya, saya masih pikir, karena bukanya bukan baru jam 9, ini kan masih 1 jam lagi kan. Ya udah, masih biasa aja tuh, nggak ada firasat apa-apa. Cuma sempat nungguin teman saya itu, senior saya itu lama banget datang kan. Dia datangnya tuh buka kafe jam 9, datangnya jam 9. Jadi nunggu 1 jam. Sempat nggak nunggu di situ juga sih, sempat turun ke bawah karena WA kan udah sampai. Ya udah tunggu aja kata dia. Awal kerja di situ ya ngerasa beda ya, karena biasanya tempatnya take away kecil nih gede banget gitu. Awal kerja di situ sehari 2 hari, seminggu 2 minggu nggak ada apa-apa nih. Nah pernah tuh lagi kerja, kan di model di bar ya, sampingnya itu kan ya yang mau ke dalam ruang roasting. Oke. Itu dengar suara kayak manggil apa kalau shh gitu. Saya pikir itu lagi ada tamu, siang lagi. Apa salah denger apa gimana, jadi nggak hirauin deh. Terus kok selang berapa hari, sering kayak gitu bunyi, okay. Kadang 2 kali gitu. Biarin deh, saya mikir itu baru awal-awal nih. Saya pikir kalau suara kayak gini doang, biarin deh, nggak takut saya bilang. Terus sering berjalannya waktu di situ, baru masuk 2 bulan kerja di situ. Tiba-tiba senior saya nyambut tamu nih, kayaknya udah kenal kan, tapi kok saya baru pertama lihat. Ternyata dia itu pelanggan tetap di kafe saya. Cuma dia itu di situ bukan hanya sekedar ngopi. Dia itu profesinya itu dia sebagai tarot, kartu tarot. Tarot trader. Okay. Betul. Ngobrol lagi nih, terus senior saya bilang, dikenalin nih, saya panggil nama ini samaran ya, saya manggilnya Kak Bunga nih. Oh ya nih Kak Bunga nih, ada Ica nih anak baru gini. Oh ya Mbak, gini gitu kan. Siapa namanya? Mbak Ica gitu, oke lah. Karena kan tamu yang pelanggan saya ini kan kalau datang itu suka lama, tapi lebih sering dia tuh dari menjelang sore ke malam. Apalagi tamunya nggak cuma 1, beberapa kali tamu gitu. Dia kan suka manggil tuh, misalkan tamu ke bawah, Mbak Ica gitu kan. Ya, ke atas, tolong beresin, aku pesan lagi ini. Ntar tamu aku kalau ini suruh naik, oh iya gitu kan. Nah, pernah lagi aku masuk siang itu, lagi nyapu closing malam nih, lagi nyapu di belakang ruang roasting. Mau closingan itu kalau udah menjelang maghrib itu kafe kan nggak rame, karena ramenya makan siang aja ya. Lagi closing belakang, beres belakang, tiba-tiba dia manggil, Mbak, katanya gitu kan, kenceng gitu, tapi suara dia. Ya saya taruh, saya naik ke atas. Iya Kak Bunga, ada apa? Kenapa Mbak? Dia ngomong gitu. Tadi manggil, saya bilang. Enggak, aku nggak manggil, kata dia gitu. Enggak, beneran tadi suara Kak Bunga, saya bilang. Enggak Mbak, bener saya nggak manggil, saya lagi jarak jauh ini tarotnya, kata dia. Oh ya udah. Saya turun lagi, saya closing lagi. Di situ walaupun
berpikir kayaknya sih bener pasti dia. Tapi masih belum ada rasa takut, masih ayo udahlah gitu kan. Pernah nih motor aku kan lagi agak bermasalah. Jadi setiap hari tuh naik ojek kan. Kebetulan temen yang satu mall itu, anak restoran itu, rumah deket. Jadi saya numpang sama dia nih. Cuma dia masuk paginya itu jam 6. Otomatis kan sebelum jam 6 saya bareng sama dia setengah 6 jalan kan dari rumah. Sampai di sana tuh ya bener-bener gelap, orang masuk jam 8 aja masih gelap banget kan. Iya, ini lagi jam 6. Ini lagi setengah jam 6 lah, jam 6 kurang 10 menit udah sampai sana. Ya udah, buka rolling door aja. Saya tutup dari dalam, saya kunci. Oke. Terus saya naik ke ruangan belakang dong. Kan ada ruangan belakang juga yang buat roasting, tapi buat istirahat karyawan itu ada di lantai 2 juga ada. Jadi tangga. Kecil lah tempatnya, nggak gede. Aduh, berapa jam lagi kan nunggu? Ada 2 jaman lebih kan. Nah ya udahlah, tidur aja dulu di sini. Itu walaupun keadaan kafe mati lampunya, maksudnya nggak saya nyalain, tapi kan begitu. Jadi posisinya kafe itu kafe, pintunya itu ruang roasting. Ada lagi satu balkon, tapi kecil buat yang ngerokok. Nah itu kan kacanya gede banget. Nah itu aku buka semua, jadi kan terang, kelihatan jalan raya apa kan jadi rame. Mikir berani nih kan. Mau coba tidur, baru mau tidur. Masih ngantuk memang. Lagi mau tidur tuh tiba-tiba ada yang nangis. Suaranya kecil, cuman Dengeran ya? Denger jelas banget di kuping tapi kayak jauh. Oke. Gitu. Tapi dia ngomong sakit gitu. Iya bener ngomong kayak gitu dia. Sakit kata dia. Aduh, langsung melek dong, langsung duduk. Saya dengerin lagi, nggak ada itu suara. Tapi saya kan belum tidur, baru mau tidur. Itu dengar jelas banget. Dari arah mana nih suaranya? Itu dia. Pokoknya deket di kuping tapi kayaknya kecil tapi jauh. Oh nggak tahu ya dari arah mana. Dari situ saya duduk bangun. Saya mau lari nggak mungkin dong, ini udah turun tangga, lewatin rolling door dikunci, nggak mungkin saya lari. Mau nggak mau saya duduk. Duduk situ saya bengong, saya diam. Ini jelas banget nih suara, saya bilang. Sampai saya ngomong sendiri dalam hati. Sampai ngomong lah. Aduh, lu sakit kenapa sih? Jangan kayak gini apa? Saya bilang gitu. Ini masih pagi, gue bilang. Ini lama. Ini udah mau siang, udah ada matahari malah, saya bilang. Lama kalau suara nangis ya? Cuman itu doang, sakit. 2 kali dia ngucapin kayak gitu. Oke. Nggak terus-terusan ya berarti? Enggak. Begitu saya langsung bangun, nggak ada. Oke. Saya ngomong, aduh kalau bisa jangan kayak gini deh. Ini udah mau matahari, mau udah terang banget ini, udah mau jam 6-an lewat kan, saya bilang. Abis itu nggak bisa tidur. Mendingan saya ganti baju, saya prepare lah ya kan. Di situ saya nunggu sampai benar-benar udah mau mendekati jam buka jam 9 baru berani turun, saya nyalain lampu semua itu. Singkat cerita lagi, itu kan motor masih rusak ya. Besoknya itu saya masuk siang, pulang malam. Mau nebeng lagi sama temen, kebalikan. Saya pulang duluan, dia pulangnya jam 10. Masih ada waktu 1 jam. Saya bingung nih mau nunggu di mana. Kan di situ mall itu nggak ada kantin buat karyawan ya. Mau nunggu di luar males nih. Ya udah. Karena di samping kafe itu toilet, ada ruangan buat menyusui. Dia ada sofanya kayak gini. Nah, itu masih jam 9 kan. Tidur sini aja kali ya, saya bilang gitu kan. Capek juga kan. Paling kalau ketiduran juga pasti cleaning service yang malam kan biasanya sampai jam 10 itu dia masih bersih-bersih lah apa. Saya lihat kan suka kadang ngelisin tisu atau apa gitu kan. Masih lap-lap juga, masih buang sampah ya kan. Saya tidur di situ ceritanya. Itu saya tidur benar-benar pulas di situ. Tidur tiba-tiba kebangun itu udah jam 11 malam. Waduh, udah bablas tuh. Udah bablas tapi pulas, tapi pas bangun kaget. Astagfirullah ya bang. Saya lihat jam. Di jam 11 sih bilang. Ini masih nyala nih, ruangan AC masih nyala. Teman gue gimana ya? Gue bilang gitu kan. Nggak mikir mau WA mau apa. Langsung ambil tas. Buka kan masih toilet mall kan. Buka masih toilet mall, masih terang. Kok nggak ada yang bangunin dalam hati. Saya buka pintu toilet yang mau keluar.
Itu udah gelap banget. Mall itu udah, aduh udah kayak, udah namanya closing ya, udah jam 11. Iya, udah nggak ada orang. Udah nggak ada sama sekali. Saya tutup lagi, saya mikir, lari nih lari. Akhirnya begitu buka, tarik nafas saya lari itu tuh langsung ke kiri tuh langsung ke lift barang. Kalau lift barang kan 24 jam. Saya lari, saya turun, udah gelap ke tempat lift barang itu juga udah gelap banget. Turun, teman saya nungguin tuh di warung kopi yang di bawah. Lu kemana aja nih? Gue 1 jam nungguin katanya. Gila lu, gue ketiduran di atas, nggak percaya dia. Serius beneran. Memang gak ada yang bangunin. Nah itu dia nggak tahu. Biasanya kan kalau malam ini nggak mungkin lah ngeliat ada orang tidur nggak dibangunin, saya bilang gitu kan. Nah besoknya saya tanya tuh sama yang cleaning service itu. Saya sengaja nih, dia mau ke toilet nih karena kan saya bilang kafe saya sampingnya toilet baru lift barang. Dia lewat mau ke toilet, saya samperin. Mbak ya, siapa sih yang jaga tadi siang? Saya bilang gitu. Kenapa emang? Enggak, mau tahu. Lah gue, kata dia gitu kan. Lu semalam closing jam berapa? Bukannya malam kalau closing juga masih beres kan? Iya. Jam 10 kata dia. Gue tuh tidur di tempat nyusuin itu karena gue nungguin temen gue tidur di situ. Kok nggak ada yang bangunin? Saya bilang. Lu tidur ngapain? Iya bener. Sampai jam 11 itu gue bangun. Ini toilet nyala cuma mau sepi. Lu yang benar kata dia. Gue ini yang shift siang nih. Gue jam 10 ke toilet itu katanya di situ nggak ada orang. Ya berarti kan mungkin gue tidur, mungkin yang ya cleaning service itu nggak ngeliat gue ada di situ. Katanya memang nggak ada. Jadi kita sempat debat itu di situ. Tapi pintu nicunya ini kebuka? Tutup. Ketutup? Dia sempat buka lah. Dia sempat buka. Sempat buka ya nggak kan? Nggak ada. Karena kan naruh tisunya di tempat itu. Ada 2 bed, yang 1 buat babynya, di situ naruh tisu-tisu kan. Dia nggak ada gue katanya. Akhirnya dari situ ya udahlah jangan ini deh, daripada nanti karena servis yang lain takut katanya. Ya udah, jadi cukup kita berdua aja nih yang tahu kan. Singkat cerita lagi, gue lagi closing malam. Gue udah prepare semua di depan dan ini tinggal di ruang roasting di belakang. Tapi posisi rolling door itu belum tutup ya, masih nyala semua lah. Karena belum closing mesin lah pokoknya. Gue masih bersih-bersih, gue lagi nyapu tuh, ingat banget lagi nyapu. Kan kafe gue itu modelnya di atas bar itu ada 2 table. Tangganya itu besi. Setiap ada yang naik atau turun itu pasti kedengeran. Ya, tang gitu. Karena tangga besi kan. Ada yang naik nih, 1 tamu. Karena naiknya sekali, naik. Gue lagi nyapu tiba-tiba, aduh ada tamu lagi. Lihat tengah 9 malam. Gue taruhlah sapu. Gue ambil menu. Gue ke atas, nggak ada tamunya. Nggak ada. Di situ gue masih anak tangga 1, gue langsung diem. Ini nggak ada tamu. Gue sampai ngomong sendiri kayak gitu kan. Itu siapa dong? Nggak banyak ngomong, gue langsung turun tangga. Gue nggak closingan di belakang, gue berdiri di depan kafe, gue nunggu mau satpam kayak mau cleaning service yang lewat, gue suruh mau tungguin, nemenin gue tutup lah pokoknya closing. Tapi jelas banget itu suara tang. Jelas banget. Orang gue sempat berpikir bukan hal tamu pasti. Tapi langkahnya cepat apa lama? Biasa kayak tamu naik biasanya. aja. Karena kan tamu kalau biasanya beli itu kan ada yang mau ngelihat menu langsung di atas bar gue, ya kan. Ada yang langsung naik terus kita antar menunya. Lah itulah tamu gue pertama. Tamu gue pertama ya. Begitu. Nah, singkat cerita lagi nih. Ini kejadiannya pagi ya. Pagi. Okay. Justru malah pagi. Gue kan posisinya itu kafe gue agak tinggi nih barnya. Di atasnya kan menu. Gue lagi nunduk main HP, tiba-tiba ada tamu berdiri. Itu gue inget banget.
bapak-bapak. Ya nggak tua nggak muda lah. Dia berdiri tapi ngeliatin menu. Pokoknya dia udah mau ke atas, otomatis kan pasti lihat menu. Gue langsung berdiri dong. Silakan, gue bilang gitu kan. Dia diem aja ngeliatin. Nggak banyak ngomong, nggak apa. Nggak ngeliat gue lagi, tiba-tiba langsung balik badan. Dia langsung jalan. Gue pikir kan, nggak jadi beli gitu. Yeah. Tapi gue agak heran nih, setidaknya kan dia bilang, maaf bang, enggak atau gimana, nih nggak ada basa-basi. Dan gue teringat hal-hal yang udah pernah terjadi di kafe gue. Nggak tahu kenapa, di benak pikiran gue tuh langsung pengen lihat. Karena begitu keluar, dia langsung ke kanan. Kalau ke kiri kan ke lift barang. Kalau ke kanan itu kan lorong mall, itu panjang banget. Dia baru belok, gue langsung kepikiran, orang bukan. Gue kejar nih, gue lihat nggak ada orangnya. Sampai gue ngelongokin ke eskalator. Gue bilang, kok nggak ada sih? Kan baru belok. Sedangkan kalau di lorong itu, masa iya dia... Iya, malah ngumpet iseng banget. Nggak ada. Gue tapi sayangnya itu gue nggak ngeliat dia tuh nampak apa enggak. Tapi ya dia jalan belok ke lorong. Bajunya setelannya gimana? Lengan panjang putih. Oke. Celananya hitam. Rapi. Mukanya ada mukanya sih dibilang pucat enggak sih kayaknya, cuman diem aja, nggak banyak ngomong. Tiba-tiba kan kalau kafe gue itu ubinnya seperti bentuk apa ya, sarang lebah ya, segi 6, kecil-kecil. Yeah. Pemasangannya itu otomatis walaupun ada yang datang itu beda kayak ubin yang datar, pasti ada suara. Gue duduk di situ pun dari dia datang nggak ada suara apa-apa. Tiba-tiba ya gue pun kaget ngeliat ada dia berdiri di situ, nggak ada suara, nggak ada apa. Tiba-tiba lagi ngeliatin ke atas, ya gue pikir ngeliatin menu. Tapi begitu ya dia nggak noleh ke gue dari ngeliat begitu menu itu, ya itu langsung balik badan, belok, gue liatin. Ini juga masih sama, kejadiannya pagi juga. Nah kita percaya nggak percaya, kayak gitu-gitu tuh nggak hanya sekedar malam. Iyalah, nggak harus malam. Udah matahari terbit aja masih ada. Di ruang roasting lagi. Ruang roasting lagi nih? Ruang belakang lah. Biasa lagi prepare, bersih-bersih, karena gue mikir sebenarnya sih gue udah bersih-bersih itu udah semua. Cuman gue iseng nih, daripada gue nunggu tamu, karena kan ramenya kan siang kan, sampai sore. Daripada gue nunggu bengang-bengong, ntar gue dengerin apa, ya kan. Gue mau bersih-bersih lah. Gue lagi ngelap-ngelap di belakang. Lu tahu kan bang, kulkas yang biasanya ada di warung? Iya, yang Coca-Cola tuh, yang showcase. Betul. Kalau kita berdiri depan kulkas itu, pasti kan setidaknya masih kayak kelihatan bayangan kita. Pantulan ya, kayak cermin gitu. Iya benar. Gue lagi ngelap, pas banget di depan begini. Itu tiba-tiba tuh bayangan bos gue. Dan saking spontannya, gue ngucapin selamat pagi sama dia. Lagi ngelap. Tiba-tiba gue ngeliat bos gue itu di pantulan itu, pagi miss, gue sempat ngomong kayak gitu. Tapi di situ abis ngomong gitu gue baru sadar, lah, kok dalam hati ya, bayangan bos gue tapi hitam semua. Tapi dari bos gue rambutnya bondol ya, bener-bener berbentuk dia. Gue pastiin lagi nih, ini karena masih pagi gue pastiin, gue capek atau gimana. Gue liatin. Gue cubit-cubitin tangan gue sendiri. Wah bener nih. Itu bayangan. Akhirnya ya udah gue tinggal aja. Langsung sama. Kalau udah takut kayak gitu gue duduk berdiri aja depan kafe. Sampai ada tamu datang kayak bos gue datang. Nggak nyoba lihat ke belakang Pak? Nggak. Dia diem aja di situ ya? Ya gimana? Saya langsung tinggal aja. Nah gue kan lagi nunggu nih depan kafe. Berdiri, ada kali sejam lebih ya, sampai walaupun itu yang lalu lalang ada, tapi bukan tamu gue nggak mau masuk. Ini bener-bener real. Wah ini kacau nih gue bilang, udah ngaco ini, udah menyerupai ya kayak gitu. Tapi kok anehnya
bayangannya hitam gitu. Bos gue datang. Pagi Miss, ya. Kenapa diri di situ? Dia bilang. Nggak apa-apa, belum ada tamu. Saya bilang. Jadi bos gue masuk, gue baru masuk. Dan gue di situ juga, ya, udah mulai kerja di situ. Udah kayaknya udah nggak nyaman nih. Tapi gue senang kerja di situ, kerjanya santai kan. Karena kan kita capeknya itu kedebak-kedebuknya itu baru siang. Ya udahlah, gue jalanin aja selama masih belum menyentuh dalam hati gue. Terus singkat cerita lagi nih Bang, kejadiannya masih sama. Gue masuk pagi, ini kejadiannya pagi lagi tapi lebih nyata dibanding yang kemarin. Kalau kemarin masih bayangan ya hitam. Nah ini gue pagi itu biasa gue prepare yang di ruang roasting itu, kok gue ngepel. Kalau bagian pagi kan ngepel, kalau malam kan nyapu ya. Kok gue ngepel itu, ini teman gue yang masuk siang kemarin, apa nggak nyapu apa gimana gitu. Karena kan ruang roasting itu kan biasanya juga dipakai buat kelas kopi, yang mau belajar kopi bisa di situ, atau belajar kue juga ya kan. Itu banyak rambut, mau nggak mau kan ya gue ambil lah karena udah basah kan. Gue ambil, gue nggak mikir ini rambut apa kan. Ya udah gue buang aja. Gak lama di situ gue stay di bar. Gue lagi madep ke depan lah, gue lagi nggak ngapa-ngapain tuh. Gue lagi diem aja. Temen gue yang samping salon kan, samping gue. Nama samaran aja lah, si Ari lah ya. Dia keluar, sempet berhenti di depan kafe gue. Karena gue nggak ngapa-ngapain kan otomatis gue fokus ngeliat ke depan. Gue ngeliat dia keluar kayak kaget, terus berhenti gitu. Hei, jangan gitu kan. Mau kemana lu? Mau ke toilet, kata dia. Ikut. Itu masih pagi, jam 10 gue inget banget. Dia berdiri, ya gue samperin kan. Gue keluar. Dia ngomong gini. Kan gue nyamperin dia nih. Nah, lu kan ada tamu, kata dia. Hah? Tamu? Gue bilang gitu kan. Lah itu, kata dia. Gue nengok begini, di atas itu ada sosok. Dia duduk begini ya. Itu kan karena ketutupan menu kopi, jadi nggak kelihatan badan. Tapi ini dia nggak bayangan, nggak transparan, bener-bener utuh. Dia duduk begini, cuman gue nggak ngeliat mukanya. Tapi di sini itu baju putih, ini rambutnya begini. Dia nunduk aja begini. Gue merinding. Teman gue pas gue ngeliat begini, kok tamu? Gue mikir. Tapi sambil masih gue ingat banget, gue tegesin kan, kok tamu? Tapi gue kaget, belum ada yang beli loh, belum ada yang naik. Pas gue begini, kok ada tamu? Nah lu gimana? Pas ngeliat begini lagi bareng teman gue, nggak ada, hilang. Jadi dia tuh nampakinnya, pas sekilas teman gue bilang ada tamu itu, kita nengok bareng ada. Pas begini gue bilang, kok ada tamu? Nah lu gimana? Lihat lagi tuh nggak ada. Ekspresi temen lu gimana tuh? Kaget juga? Makanya dia berhenti. Hah? Makanya dia berhenti depan kafe negor gue. Karena dia mungkin ya tumben kok dia negor gue gitu kan. Dan tumbennya kok gue mau ngikut dia ke toilet gitu loh bareng. Nah sorenya nih, gue break kan. Turun gue lah, break di bawah tuh, di taman lah. Gue ketemu sama dia lagi. Dia lagi ngerokok, lagi ngopi, lagi bengong. Re, dia tiba-tiba langsung ngomong gini. Cak, itu tadi apaan ya? Dia ngomong gitu, makanya gue berhenti di kafe lu katanya. Tapi yang lihat tadi gimana? Ya itu, begitu. Makanya gue pengen teriak, masih takutnya tamu beneran. Bener. Makanya gue panggil lu, delalanya, lu mau ngikut gue. Akhirnya ya udah, berarti ya gue sama teman gue ini. Jadi ya dia itu mungkin ya tamu yang
Tamu gaib ya? Betul banget tamu. Wah gila. Gak lama dari kejadian itu, sama itu tapi udah agak malam kayaknya. Kalau udah menjelang mau maghrib gue udah prepare semua ya. Jadi walaupun ada tamu beli kan, jadi gue tinggal closingan kasir doang. Masih ya mau maghrib lah, ingat gue itu. Teman gue dari butik itu maksudnya dari tenan lain ya. Mampirlah. Cak ya mana? Biasa toilet. Tapi mampir dulu sini. Nah, itu tamu tinggal satu. Katanya. Hah, tamu? Itu di atas? Katanya. Ingat yang kemarin. Gue berdiri. Serius? Ya, katanya. Ayo ikut, gue bilang. Gue gandeng dia. Tapi pas di tangga, gue bilang gitu sama dia. Lu naik duluan dah, gue bilang. Ngapa sih ada tamu? Enggak, ayo naik bareng deh bareng. Akhirnya bareng, tapi dia duluan nih di atas. Naik, dia kaget. Recah kok nggak ada orangnya. Jadi gue sempat belum lihat yang ke teman gue. Dari situ langsung dia dorong gue, turun. Jangan ketakutan. Apalagi gue yang kemarin bener-bener jelas. Iya, lihatnya berdua lagi. Berdua. Nah, gue tanya sama teman gue. Jadi kita berdiri depan kafe itu. Yang lu lihat apa? Kayak gimana? Ya kayak orang aja duduk tapi ngebelakangin. Karena kan model sofanya itu yang di atas itu cuma 2 table. Yang satu ke arah keluar, yang satu ke arah kayak lawan arahnya kita sekarang. Ya. Katanya madepnya ke situ tapi sendiri. Rambutnya doang. Setelah kejadian itu, ini masih teman gue yang sama yang kerja di butik. Beberapa hari dari kejadian tersebut, dia datang lagi ke kafe gue, dia cerita. Cak, ya. Gue mau cerita, kata dia. Oke apa? Kayaknya serem bukan karena kafe lo deh. Gak cuman kafe lo, kata dia. Kayaknya mallnya, kata dia. Kenapa emang? Gue bilang. Nih, bos gue, lu tau kan nih mall, ada satpamnya, ada security ya. Dia nyewa orang cuman buat nunggu depan butik aja katanya. Ada izin dari pihak pengelola juga. Emang dia di situ untuk ngejaga butik katanya. Baru kerja hari pertama, dia lagi duduk situ, tiba-tiba dia ngeliat ada yang jalan dari seberang. Kan lorongnya itu karena mallnya itu manjang ya, kanan kiri. Dia ngeliat katanya dari lorong itu ada yang jalan. Dia pikir kan itu takutnya ada customer yang masih ada di mall kan. Dia samperin gitu. Jalan diikutin aja, cuman kayak nggak kekejar, diikutin. Sampai security mall itu ngelihat dia jalan. Samperin dong. Dikejar sama security itu. Dia cerita begitu sama gue. Bang, lu ngapain katanya? Ini ada orang tuh katanya. Tamu bukan, takutnya udah malam gini bingung dia mau keluar. Diikutin dong. Jadi mereka berdua itu ngelihat orang itu udah jauh di jalan, diikutin, kejar. Pas banget kata dia. Mau nikung gitu masih kekejar ya kan. Tiba-tiba orang yang dia kejar itu ngilang di tembok. Masuk tembok? Ngilang di tembok. Hah? Serius? Jadi orang dua itu ya langsung ya takut lah. Walaupun berdua takut namanya udah malam. Udah akhirnya di situ nggak pakai lagi. Tapi kalau ya security di mallnya udah mungkin udah biasa kali ya. Cuma pura-pura ini juga biar dia nggak takut apa gimana gue nggak ngerti. Nah habis dari kejadian itu udah nggak dijaga lagi butiknya. Terus ada cerita lagi. Gue kan kerja di mall itu cuma berdua ya. 1 pagi, 1 siang. 1 libur, 1 full time. Gue berdua di situ, gue yang juniornya. Yang senior gue, dia mau resign ceritanya. Udah bertahun-tahun juga lebih lama dari gue, dia mau resign di situ. Dia ngomong, Cak gue mau resign nih, lah kenapa? Kayaknya gue udah males di sini gitu kan. Udah, hawanya udah gak enak katanya.
Gue juga udah capek, rumah gue jauh di Kelapa Gading, kata dia. Nah dari situ pas dia mau resign gue sempet cerita lah, baru berani gue cerita. Dari masalah suara, pertama yang dia langsung nebak gini, lorong ini bukan samping bar. Iya, itu mah sering. Kok lu gak ngomong sama gue? Lu juga gak ngomong sama gue, kata dia. Oh, kalian. Jadi sama-sama, nah dari situlah baru kebongkar. Cak, lu kalau lagi nggak ini rambut lu iket, kata dia. Soalnya kalau gue closing malam atau pagi, kadang dia bilang, nemu aja rambut panjang, kata dia. Nah iyalah gue diiket. Jadi tuh rambut ya rambut apa? Jadi masalah rambut, sebelumnya kan gue pernah cerita yang closing pagi. Pernah gue ngepel juga ada rambut. Itu juga gue baru datang. Jadi entah itu rambut apa, gue nggak tahu. Rambut bos gue, yang satu pendek, pirang lagi rambutnya. Yang satu bondol, nggak mungkin dong. Iya, ini hitam panjang. Nah, jadi kayaknya tuh udah mulai ketahuan di situ setelah senior gue itu mau resign. Dan ternyata tahu nggak bang? Kan waktu gue di Kemang itu lagi dibangun. Walaupun sudah berbentuk, tapi dia didesain. Itu ada mandornya kan. Udah masalah cerita begini-gini, masalah pengalaman gue situ gue baru cerita aja baru tahu. Dia juga baru cerita sama gue gini. Ini sebenarnya bukan salah kafe kita, tapi memang dari mallnya mungkin ya, kata dia. Lu tau nggak, Cak, kata dia. Waktu ini dibangun, itu mandor punya kelebihan. Dia suka ngelihat, walaupun udah siang itu, dia suka ngelihat, walaupun nggak serame mall-mall lain, dia ngelihat ada yang belanja, bawa belanjaan, tapi ntar hilang di mana gitu. Jadi dari awal mau dibangun pun, jadi senior gue sebenarnya udah tahu. Mungkin dia nggak mau cerita sama gue, takut gue takut. Terus dia bilang gitu, berarti ya mungkin kejadian-kejadian kayak satpam yang itu ya kan, ngilang atau apa. Kebanyakan juga ternyata makhluk itu juga mungkin dia berbelanja di situ juga. Iya benar ya. Nah udah ya, dia resign. Tapi sebelum dia resign, gue nyari anak baru nih. Nyari anak baru, satu perempuan juga. Singkat ceritanya nih, di kafe gue kan gak ada makanan ya, cuman kopi sama cake. Kalau habis makan cake itu kayak ada apa sih bekas lemak cake-nya. Tiba-tiba lah itu wastafel gue tersumbat, banjir di situ. Ya gue panggil pihak pengelola lah, gue udah konfirmasi ke bos gue bilang begini, udah mengganggu lah aktivitas kita kerja di situ. Lah gue bilang sama bos gue, bilang ya udah panggil engineering kalau memang bisa, boleh dari dalam apa dari luar. Ternyata dari dalam bisa, akhirnya orang dalam nih yang benerin. Adalah beberapa orang dibenerin lah, itu sempat tetap masih buka, cuman ya ini benerin. Nah ada orang engineering itu yang udah kenal, karena kan dia nggak cuman hanya sekedar benerin, tiap bulan ngasih iuran lah atau apa, kadang ada berita apa gitu kan dikasih. Jadi tiba-tiba nanya sama gue nih, kan kenal ya, Cak, gimana kerja di sini? Enak dong, nyantai di sini, kan sepi, kata dia. Tapi gitu bang, banyak yang horornya juga. Dia ketawa. Apaan tuh? Gue cerita lah semuanya. Dia ngomong kayak gini, ini juga nggak tahu ya katanya. Katanya dulu sebelum mall itu dibangun, itu pernah ada kejadian perempuan itu diperkosa di situ, terus mati, terus ya meninggal di situ, dikubur di situ. Itu sebelum itu udah dari tahun berapa gue nggak tahu, karena setahu gue masih SD aja gue lewat situ, mall itu udah ada. Atau mungkin ya itu juga pengaruh, soalnya engineer itu ngomong kayak gini, itu dia sering nampakin itu ya ini di pojokan sini, di pas banget samping kafe. Yang beneran di situ ya ternyata ya. Dia ngomong kayak gitu. Terus ya gue cuman, lu serius? Gue juga denger dia ngomong kayak gitu, kayak tapi lu jangan takut katanya. Ya udah kayaknya
Berarti ya mungkin apa sosok itu ya sama aja. Dia bukan tuh gimana ya, gue juga nggak ngerti ya. Hingga cerita nih, 2020 itu 2 tahun gue di situ. 2020 kan lagi mau melonjak COVID ya. Benar. Itu dari datang nggak boleh lagi kita duduk di sini makan di tempat, harus semuanya di pinggir, jadi take away aja. Sebulan, 2 bulan, bosku sampai ngomong kayak gini, manggil lah di ruang roasting. Ini sepertinya pengaruh besar katanya. Sepertinya saya nggak bisa lanjut kalau karyawan 2. Ini sudah mulai sepi kata dia. Bagaimana kalau kamu aja? Jadi dia kita berhentikan. Dengan alasan memang sesuai dengan kenyataannya. Gue pikir ya bang gue sendiri. Sepi, bos gue juga jarang kan berarti datang juga. Gue bilang gini sama bos gue, ya daripada dia dipecat atau di PHK, boleh tidak kita kerja berdua aja. Gajinya bagi 2 gitu. Bener. Ya kan? Terus masalah gaji, ya terserah, Miss, saya bilang. Yang penting saya nggak mau saya kerja sendiri di sini. Oke, kata dia. 50% bagaimana? Tapi, kata bos saya, 1 hari masuk, 1 hari libur. 1 hari masuk, 1 hari libur. Saya pikir lagi, sama aja jaga sendiri dong. Kalau 1 masuk, berarti sendirian carian. Iya, benar. Ya kan? Ya, akhirnya gue bilang, boleh tidak? Ini karena COVID itu kan, kita biasanya tutup jam 9, ini jam 7. Atau udah tengah 7 kita udah tutup lah. Habis maghrib juga. Dipatokin jam 7. Boleh tidak kalau misalkan kita full time tapi berdua terus. Jadi tidak ada libur. Benar. Tidak capek katanya. 50% kata dia. Ya nggak apa-apa. Lebih baik gitu. Saya juga mikir kan kasihan lah sama anak baru kan. Ya udah akhirnya kita kerja tiap hari berdua. Lanjut makan di situ juga, jadi nggak ada yang libur. Satu bulan full ya masuk berdua, tapi kadang ada yang telat-telat dikit lah gantian gitu ya. Sampai kafe itu benar-benar closing. Bangkrut. Dalam artian gulung tikar ya. Iya. Karena nggak ada yang beli, nggak ada yang masukan. Ya emang sih. COVID berdampak parah sih. Pengaruh banget. Pengaruh banget ke bisnis orang. Dari awalnya take away masih 1-2 sampai orang takut keluar rumah. Ya kelihatan sih sekarang yang bertahan dari COVID itu yang emang punya saving yang lumayan, punya emang perusahaan bagus gitu loh, yang bisa bertahan dari COVID. Oke, berarti selesai sudah ya cerita dari Mbak Ica ini ya, di coffee shop di sebuah mall ya, mall angker. Berarti ini emang fix yang angker ini mallnya. Harusnya ya. Iya sih harusnya. Karena nggak tenan coffee shop Mbak aja nih, tenan lain pun dapat gangguannya berarti. Benar. Kan. Oke Mbak, dan ini coffee shop tempat Mbak kerja ini dulu, itu pengunjungnya selalu rame apa emang kadang rame kadang sepi sih? Sebenarnya kalau pagi itu kalau ada baking class atau coffee class itu rame. Oke. Cuman rame di belakang karena mereka belajar kan. Tapi udah mulai siang itu full semua. Atas bawah. Walaupun mallnya sepi tapi coffee shopnya ini rame terus rame terus ya setiap siang kan. Oh iya karena orang kantor di lantai 3, lantai 2 juga ada kantor. Bahkan ada gereja juga di situ. Oh ya. Dan di jalan itu pun banyak kantor kan? Banyak kantor. Ya wajar sih ramai. Tapi ya udah menjelang sore itu ya 1-2 aja. Bahkan malam sepi juga. Malam bisa dibilang jarang banget. Makanya dibilang sebenarnya enak di situ, santai, cuman adrenalinnya yang lain itu, yang nggak kasatnya itu. Sampai yang malam tamu nggak kelihatan pun ternyata juga berkunjung ke coffee gue kan. Dan ini Mbak sampai sekarang masih berhubungan baik kan sama teman-teman kerja Mbak yang masih ya ini. Tapi namanya disamarin ya. Iya. Oke. Dan mungkin sekarang kalau lihat Mbak dia bakal inget ya cerita-cerita waktu kerja bareng di coffee shop itu. Iya. Sempet sebelum kesini juga yang senior gue yang resign itu, gue nanya sama dia, nama samaran ya,
Jul, lu waktu di coffee itu kan sebelum gue masuk udah duluan. Apa aja sih yang pernah lu rasain di situ? Banyak banget begitu dong. Emang kenapa Cia? Nggak apa-apa. Contohnya deh, dia nggak mau cerita banyak, cuman dia bilang, ya itu yang gue hampir tiap hari main rambut aja tiap hari. Gue sapu ada yang rontok pada dia gitu. Itu aja. Padahal yang temennya ini banyak juga ya harusnya. Dia bilang banyak. Tapi nggak mau cerita ya? Nggak mau cerita. Malah dia penasaran, emang kenapa sih ada apa? Malah dia ngepoin gue. Ya, ntar habis ini misalnya videonya tayang kasih ke dia nih gitu. Siapa tahu dia mau cerita di sini. Iya benar. Biar diundang juga ya. Ya iya dong. Siapa tahu dia mau cerita di sini. Ya. Kan soalnya selama kerja bareng di situ, apa yang gue alamin gue nggak cerita ke dia. Ya. Yang ngalamin, iya, jadi itu. pas dia mau resign, baru cerita kan, baru saling ketahuan, cerita. tapi nggak semua kayaknya. Oh ya nggak semua. Oh, tapi pas dia bilang tadi di telepon banyak banget kata dia gitu. Ada chatnya. Terus setelah tayang nih Mbak, kasih aja linknya. Waduh. Iya. Benar-benar. Jadi bisa nyambung nih apa aja lagi. Kabarin kita kalau Mbaknya. Mbak siapa temennya? Samarannya ya. Samarannya. Panjul lah ngomongnya. Memang dipanggilnya sih Panjul. Udah terungkap semua misterinya ya, ternyata ya emang maunya angker, dan juga ya Mbaknya juga sekarang udah nggak bekerja di situ, coffee shopnya juga udah tutup, ya misterinya udah banyak yang terungkap. Tapi sekarang masih kerja di coffee shop nggak sih? Maksudnya di coffee shop lain? Jadi gini, sempat tutup itu ya, dari pas gue tutup kan sebenarnya terakhir gue kerja di situ pun itu masih disuruh beberes lah, pokoknya beberesnya dalam arti walaupun yang udah ini mau ditinggal, kita nggak tahu mau diapain sama yang punya. Setidaknya ya lo rapi-rapiin deh, jangan sampai berantakan gitu kan. Sempet udah baru tahun kemarin lah, gue ditelepon. Jadi yang punya ini punya apa ya, asistennya lah ya. Dia nelfon gue, ya nanya kabar lah, gue suruh ke kantor, ya gue datang tuh ke kantor. Dia ternyata minta ajarin kopi, ya udah gue ajarin. Terus namanya dia mau minta ajarin kopi, otomatis kan alatnya harus ada di situ dong di kantor. Ya benar. Nah jadi gue disuruh ngambil nih apa yang perlu, disuruh catat dulu nama dia nih. Nanti kamu ambil apa yang perlu, kamu tulis dulu ya. Masalah lebih nanti biar saya, kata dia. Yang penting alat-alatnya apa kan kamu lebih ngerti, kata dia. Hari itu juga ngambil barang, dibuka rolling door, hawanya udah namanya udah 2 tahun nggak dipakai. Wah ini balik lagi ke tempat sana ya. Gimana? Kayak nostalgia gue di situ. Iya. Nostalgia horor. Rasanya, tapi ada temen nih, ada supirnya, ada dia juga ya kan. Pas buka, baca apa aja. Gue kan jadi mikir, udah nggak takut sih, cuman sayang banget nih tutup ya kan. Iya. Tapi kok gue heran, walaupun nggak ditempatin, dulu gue mau check out pun, ibaratnya ini rapi. Kok berantakan banget. Udah berantakan ya? Sampai memang ada yang harus diambil itu di belakang kan, di tempat istirahat karyawan itu. Berantakan kayak apa? Kalau rumah diacak-acak maling gimana? Iya benar. Berantakan banget sampai, aduh, gue bilang sama, gue samarin lagi nih sama Mbak Siti, gue bilang gini, Mbak Siti, nih lo lihat ya keadaan ini, gue bilang, dulu gue waktu terakhir di sini gak kayak gini loh, rapi semua, gue rapiin, gue bilang. Oh nggak tahu, katanya ini juga kesini nemenin ngambil barang, kata dia. Atau mungkin udah ada apa pemilik yang memang mau dicari, dalam hati gue kan. Balik lagi tuh gue ke kantor, pas ke kantor gue ngomong, Bu, begini, sampai TV juga gue bilang nggak ada, ininya kasirnya nggak ada. Terus saya nggak tahu deh itu, kata dia. Kata yang ibunya punya nih. Ibu yang punya juga nggak tahu. Nggak tahu. Loh, kok begitu? Soalnya kan kunci yang gue pegang itu kan sempat hilang, ya kan? Kalau ibu, saya kan yang belum nyerahin kunci, takut ibu berpikir saya bisa lihat aja ke CCTV mall, saya bilang gitu kan. Saya nggak perlu kayak gitu, katanya. Saya nggak tahu deh itu siapa, cuman itu aja. Terus nggak lama ini
gue iseng lah ya main ke sana karena ada teman gue kerja di butik, dia masih komunikasi lah, mampir. Gue lewat situ udah berubah, dia di kantor gitu. Ada kantor, jadi kantor. Dia udah nggak berbentuk lagi. Oke. Malah teman-teman gue yang situ tenan lain, lo mau buka kafe lagi? Enggak, cuman main aja, gue bilang. Ya tempatnya tuh makin sepi nih, nggak ada kafenya, kata dia. Nah, ini menarik ya. Jadi pengalaman horor dari seorang barista ya, dari Mbak Ica ini yang seorang barista kopi di sebuah coffee shop di dalam mall di daerah Kebayoran Lama. Iya, benar. Ya. Buat sahabat lonceng nih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan Mbak Ica, thank you banget nih udah cerita-cerita di studio Lonceng Misteri, datang jauh-jauh dari Mampang, rumahnya di Mampang ya bersama ini abangnya ya abangnya. Dan thank you banget Mbak, pokoknya Mbak ini cerita epic banget dan sesuatu yang baru juga di Lonceng Misteri. Tapi gue bingung Mbak, kenapa ya setiap kita upload video baru ini view-nya ini naik cenat-cenut, ini turun naik ya. Yang rame itu rumah angker kontrakan, Mungkin yang ini belum ada kali ya, coffee shop ya. Iya, coffee shop juga baru ini. Ini masuknya ke profesi sih, profesi seorang barista lah ya. Nah, mudah-mudahan aja responnya penonton dari sahabat lonceng nih, respon-responnya baik ya dan view-nya bisa rame. Amin. Ya, amin ya. Thank you banget Mbak ya. Oke. Sama-sama. Dan buat sahabat lonceng nih yang ingin jadi narasumber sama seperti Mbak Ica ini, datang ke studio Lonceng Misteri, terutama buat kalian yang tinggal di daerah Jabodetabek. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita. Di situ ada linknya, bisa diklik aja langsung ya. Dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Mbak Ica juga izin pamit. Bye bye.